Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang interpolasi polinomial. Materi yang kami paparkan untuk memenuhi tugas metode numerik. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang interpolasi polinomial, saya akan memperkenalkan nama teman kelompok saya, yaitu yang pertama ada Citra Oktaviana, kemudian yang kedua saya sendiri Isma Wardani, kemudian yang ketiga Marini Sumarnis, kemudian yang keempat ada Wira Hadi Purwati. Untuk membahas materi interpolasi polinomial itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada interpolasi linear, kemudian ada interpolasi kuadratik, kemudian interpolasi Newton, dan yang terakhir interpolasi Lagrange. Nah, yang membahas interpolasi linear itu saya sendiri, kemudian akan dilanjutkan oleh, kemudian untuk materi-materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi interpolasi polinomial. Interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang dari data yang diketahui, perkiraan suatu nilai tengah dari suatu kumpulan nilai yang diketahui. Kemudian polinomial yaitu suatu bentuk matematika yang memuat suatu variabel berpangkat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa interpolasi polinomial merupakan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang dimiliki mengikuti pola polinomial baik berderajat 1 linear maupun berderajat tinggi. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang interpolasi linear. Di sini ada konsep interpolasi linear. Interpolasi linear adalah interpolasi paling sederhana dengan mengasumsikan bahwa hitungan titik-titik antara dua titik data adalah linear. Kemudian yang kedua, interpolasi linear menggunakan dua titik, yaitu x0, y0 dan x1, y1 yang berada paling dekat dengan nilai x. Nilai y pada sebuah nilai x adalah, jadi ini adalah rumus dari untuk menentukan nilai y pada sebuah nilai x, yaitu y sama dengan y0 tambah y1 kurang y0 per x1 kurang x0 dikali x kurang x0. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Misalkan gini, saya punya data x dan y. Kalau kita lihat hubungan polanya seperti apa x terhadap y, ini kuadrat ya. Ketika x sama dengan min 3, maka y-nya sama dengan 9. Kemudian ketika x-nya sama dengan min 2, maka y-nya sama dengan 4. Begitupun hingga ketika x-nya sama dengan 7, maka y-nya sama dengan 49. Persamaannya ini biasa dikatakan persamaan y sama dengan x kuadrat. Nah, tentukan harga ketika x-nya itu sama dengan 6,5. Teman-teman bisa melakukan berbagai cara. Yang pertama itu misalnya di sini kan ada 6,5 itu berada di antara 6 dan 7. 6,5 itu terletak di antara x berapa? Nah, x1 misal x1 6 dan x2-nya 7 itu bisa. Kemudian jika x1-nya 5, kemudian x2-nya 7 juga bisa. Kemudian hingga bahkan ketika x-nya itu sama dengan x1-nya sama dengan 0, kemudian x2-nya sama dengan 7, itu juga bisa. Kemudian ini untuk alternatif pertama,
terletak antara X0 sama dengan 6 dan X1 sama dengan 7. Jadi kita ambil yang berada di sini, yang paling dekat antara 6,5, yaitu X1 sama dengan 0, sama dengan X0 sama dengan 6, kemudian X1 sama dengan 7. Kemudian di sini untuk alternatif kedua kita pakai yang ini. X sama dengan X0-nya itu sama dengan 1 dan X1-nya sama dengan 7. Untuk lebih jelasnya lagi kita bisa terapkan ke Excel. Baik, di sini sudah ada tertera dalam bentuk Excel. Di sini sudah ada 6,5. Jadi di antara X16 dan 7. Di sini kita bisa langsung terapkan rumus ini. X sama dengan 6,5, ini X sama dengan 6,5, kemudian X0 sama dengan 6, yang ini X0 sama dengan 6, kemudian X1 sama dengan 7. Di sini kita bisa langsung terapkan sama dengan Y sama dengan Y0, Y0 sama dengan 36, Y0 sama dengan 36 ya, ini. Kemudian kita jumlahkan dengan Y1, Y1-nya 49, Y1 49, kemudian kita kurang dengan 36 dibagi X1, X1-nya kita bagi dengan X1, X1-nya sama dengan 6, X1-nya sama dengan 7, kita kurangkan dengan X0-nya sama dengan 6. Kemudian kita kalikan dengan X. Jadi nilai X di sini 6,5. Kemudian kita kurangkan dengan X0 sama dengan 6. Coba kita lihat. Jadi hasilnya itu 42,5. Selanjutnya kita terapkan untuk alternatif kedua. Alternatif kedua sama dengan alternatif kedua itu X-nya sama dengan 6,5 tetap ya. Kemudian X0-nya itu yang ini. Kita ambil yang bagian 1, jadi X0-nya sama dengan 1, kemudian X1-nya tetap 7. Sama dengan Y0-nya kan sama dengan 1, Y0 sama dengan 1, kita jumlahkan dengan Y1 sama dengan 1, kita kurangkan dengan Y1-nya sama dengan 1. Kemudian kita kurang Y1-nya sama dengan 7, kemudian kita kurangkan dengan 1. Y1-nya sama dengan 7, kita kurangkan dengan 1. Kemudian kita bagi dengan X1-nya sama dengan 7. 7 kita kurangkan dengan X0-nya sama dengan 1. Kemudian kita kali dengan X. X-nya sama dengan 6,5. Kita kurangkan dengan X0. X0 sama dengan 1.
sepertinya ada kesalahan, kita bisa satu kita jumlahkan dengan Y1 nya sama dengan 7 sama dengan 1, kita kurang dengan Y0 kita kurang dengan 0, kemudian kita bagi dengan X1 kemudian untuk alternatif kedua yaitu dimana X nya sama dengan 6,5, kemudian X0 nya itu sama dengan 1, kemudian X1 nya sama dengan 7. Langsung saja kita masukkan nilainya. Y0 sama dengan 1, kita jumlahkan dengan Y1 sama dengan 7, kita kurang dengan Y0 sama dengan 1. Kemudian kita bagi dengan X1 Baik, untuk alternatif kedua ini X sama dengan 6,5, X0 nya sama dengan 1, kemudian X1 nya sama dengan 7. Nah, di sini langsung kita masukkan saja nilainya, di mana Y0 sama dengan 1, kita jumlahkan dengan Y1, nilai Y1 itu sama dengan 49, kita kurang dengan nilai Y0 itu sama dengan 1, kemudian kita bagi dengan X1, nilai X1 sama dengan 7, X1 sama dengan 7, kita kurangkan dengan X0 sama dengan 1, kemudian kita kalikan dengan X dikurang X0, jadi X sama dengan 6,5, kita kurangkan dengan X0 1, sehingga hasilnya kita dapatkan 45. Nah, kemudian untuk mencari nilai errornya, kita tentukan yang terbesar, yang terkecil, yang terbesar yang mana. Di sini kita tentukan dulu Y dari 6,5. Di sini kan Y sama dengan X kuadrat. Di sini kan Y itu sama dengan X kuadrat. Jadi di sini kita bisa tuliskan sama dengan 6,5 kita pangkatkan dengan 2. Artinya hasilnya sama dengan 42,5. Di sini kita bisa beri warna biar lebih jelas. Nah, untuk menentukan nilai errornya, langsung saja kita masukkan nilainya itu sama dengan absolut 42,5 itu kita kurangkan dengan nilai Y dari 6,5. Kemudian kita kali dengan 100. Sehingga hasilnya itu 25. Nah, kemudian sini kita gunakan juga absolut mencari nilainya.
45 kita kurangkan dengan nilai ini. Kemudian kita kalikan dengan 100. Sehingga maaf, sepertinya ada kesalahan. Saya ulangi ya. Di sini sama dengan 45 kita kurangkan dengan nilai 22,5, kemudian kita kalikan dengan 100, sehingga hasilnya itu sama dengan 275, sehingga dapat dapat kita simpulkan jika kita bandingkan kedua hasil tersebut, yakni karena hubungan X dan Y sama dengan X pangkat 2, maka untuk harga X sama dengan 6,5 didapat Y sama dengan 6,5 pangkat 2 itu sama dengan 42,5. Tadi ini kita sudah buktikan langsung, diterapkan langsung di Excel. Kesalahan mutlak E untuk Y 42,5 dikurang 42,25 sama dengan 0,25. Jadi hasilnya itu 25%. Sedangkan untuk Y 45 kan mutlak 45 dikurang 42,25 itu sama dengan 2,75 sama dengan 275%. Terlihat jadi ini tadi kita sudah buktikan di Excel ya, jadi sudah jelas. Terlihat bahwa Y sama dengan 42,5 lebih akurat. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin kecil interval antara titik data hasil perkiraan interpolasi akan semakin baik. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi interpolasi linier. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.